kembali dengan saya, Alikyo Gunandar. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori, yaitu Structuration Theory. Selamat menyimak. Teori ini membahas tentang penciptaan dan penciptaan ulang sistem sosial dengan melihat struktur dan agen atau orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Cakupan teori ini sangat luas, tapi kali ini kita akan memfokuskannya dalam konteks organisasi. Anthony Giddens, pencetus teori ini, percaya bahwa sistem sosial diproduksi ulang, dan diubah melalui peraturan dan pengaturan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam sebuah struktur sosial, dalam hal ini adalah organisasi. Nah, struktur inilah yang menjadi fokus dalam teori ini. Ada dua konsep utama dalam teori ini, yakni pertama adalah sistem. Sistem yang dimaksudkan di sini mengacu pada kelompok atau organisasi itu sendiri, termasuk di dalamnya perilaku dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kedua adalah struktur, yakni seperangkat aturan dan sumber daya yang digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan sistem, juga untuk membimbing perilaku atau tindakan mereka. Rules atau aturan di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang membantu aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sementara resource atau sumber daya adalah segala kemampuan yang dimiliki organisasi itu, entah itu sumber daya manusianya, modal, kekuatan, dan lain sebagainya. Dalam teori ini terdapat tiga elemen utama, yakni 1. Agency and reflexivity. Agensi diartikan sebagai perilaku atau aktivitas tertentu yang dipandu oleh peraturan dalam konteks di mana interaksi terjadi. Misalnya, dalam sebuah bank, seorang pegawai melayani nasabah yang komplain karena dana transfer yang dikirimkannya belum diterima oleh rekannya. Pelayanan yang dilakukannya itu adalah agensi. Sementara refleksivitas adalah proses penggunaan peraturan yang digunakan dalam pelayanannya itu. Misalnya prosedur pengecekan identitas nasabah, nomor rekeningnya, kapan dia mengirim, nomor rekening tujuan, hingga apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan, baik kesalahan nasabah maupun kesalahan dari pihak bank itu sendiri. Agensi dan reflektivitas ini menunjukkan adanya kesadaran anggota organisasi untuk menggunakan peraturan dalam menjalankan aktivitasnya. Di sini ada dua jenis kesadaran, yakni yang pertama adalah discursive consciousness atau kesadaran diskursif, yakni kesadaran di antara sesama anggota organisasi itu. Dalam contoh bank tadi, dimulai dari satpam yang membuka pintu dan menanyakan keperluan nasabah, mengarahkannya kepada pegawai yang berwenang, hingga menaikkannya kepada manajer yang lebih tinggi jika tidak dapat diselesaikan di level pegawai. Dan ada juga practical consciousness atau kesadaran praktis, misalnya tersenyum pada nasabah, mempersilahkan duduk, menanyakan tujuan, dan lain sebagainya. Elemen kedua adalah duality of structure atau dualitas struktur. Giddens memandang bahwa dalam sebuah organisasi, perilaku anggotanya sangat tergantung pada aturan dan sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi, di saat yang sama, anggota organisasi juga memiliki kemampuan untuk mengubah aturan tersebut, sehingga mengubah pula perilaku mereka nantinya. Misalnya, sebuah bank memiliki aturan bahwa pelayanan nasabah dipisahkan antara yang membuka tabungan, menabung, komplain, pengajuan kredit, dan lain sebagainya.
Tapi di sebuah cabang bank yang kecil yang tidak memiliki banyak pegawai, juga kepala cabangnya memutuskan bahwa bisa saja semua tugas itu dilakukan oleh satu orang saja, termasuk security yang merangkap sebagai penyambut tamu dan menanyakan keperluan nasabah tadi. Nah, perubahan aturan ini berkaitan dengan power atau kekuatan yang ada di dalam sebuah organisasi. Ada beberapa jenis power dalam hal ini. Yang pertama adalah reward power atau kekuatan imbalan. Misalnya, security bank yang juga membukakan pintu dan menanyakan keperluan nasabah tadi mau melakukan pekerjaannya yang bukan tugas utamanya itu karena misalnya dijanjikan penghasilan tambahan. Kedua, coercive power atau kekuatan pemaksa. Nah, bisa jadi security tadi melakukan tugas tambahan itu karena dipaksa situasi. Misalnya karena tidak ada pegawai lain atau diancam akan diganti jika tidak bersedia melakukan tugas tambahan itu. Ketiga, referent power atau kekuatan rujukan. Misalnya, security tadi melakukan tugas rangkap karena ia tahu tempat kerjanya belum memiliki banyak pegawai dan pegawai yang lain juga melakukan tugas yang rangkap. Keempat, legitimate power atau kekuatan legitimasi. Misalnya, security tadi melakukan tugas tambahan karena sejak awal tugas tambahan itu masuk di dalam kontrak kerjanya. Dan yang kelima adalah expert power atau kekuatan pakar. Misalnya, seorang sekretaris kantor merangkap bendahara karena ia juga memiliki kemampuan dalam hal mengelola keuangan. Elemen ketiga adalah social integration atau integrasi sosial. Sebuah sistem akan dibentuk dan dibentuk ulang karena adanya interaksi terus-menerus di antara anggotanya. Sebuah perusahaan baru awalnya mungkin menetapkan sebuah aturan mengenai komplain nasabah. Misalnya saja diselesaikan oleh satu pegawai yang bertugas sebagai customer service. Akan tetapi, dalam perjalanannya, jika jenis komplain makin banyak dan kompleks, bisa jadi resepsionis tadi mengajukan untuk menunjuk pegawai khusus yang akhirnya disetujui oleh perusahaan. Dualitas struktur seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah sebuah proses umpan balik ketika agen dan struktur menjalankan sistem. Karena itu, teori strukturasi juga melihat adanya sebuah siklus yang terjadi di dalamnya. Nah, siklus dalam strukturasi ini terdiri dari 3 tahap yang nantinya akan terus berulang. Tahap pertama adalah interaction atau interaksi. Interaksi adalah aktivitas agen atau orang-orang yang berada di dalam sistem. Interaksi ini terdiri dari interaksi antara orang-orang yang berada di dalam organisasi, termasuk juga interaksi dengan aturan-aturan yang ada di dalam organisasi itu. Sebagai contoh, dalam perusahaan-perusahaan besar seringkali terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawannya sendiri untuk berinteraksi sesama pekerja, sekaligus juga agar memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Tahap kedua adalah routinization atau rutinisasi. Dalam contoh serikat pekerja tadi, ketika terbentuk akan terjadi rutinisasi, yakni para pekerja mengikuti kegiatan sesuai aturan perusahaan, tapi juga rutin berkomunikasi dalam serikat kerjanya. Dan bukan tidak mungkin nantinya komunikasi antara serikat pekerja dengan perusahaan menjadi hal yang rutin atau dijadwalkan. Ketiga adalah explanation atau penjelasan. Segala tindakan sekecil apapun dalam organisasi akan berkontribusi pada perubahan atau reproduksi sistem dalam organisasi itu. Stabilitas dalam organisasi itu tidak pernah permanen, sehingga akan terus terjadi perubahan, entah itu besar, kecil, lambat, maupun cepat. Dalam contoh serikat pekerja tadi, mungkin awalnya dianggap mengganggu perusahaan, tapi lama-kelamaan mungkin dianggap menguntungkan karena perusahaan juga bisa mendengar aspirasi karyawannya. Atau bisa juga sebaliknya, lama-kelamaan serikat pekerja itu dianggap mengganggu kinerja perusahaan karena terlalu banyak menuntut, sehingga perusahaan akhirnya menutup atau menghentikan kegiatan serikat karyawan. Dari penjelasan tadi,
kita bisa melihat 3 asumsi dalam teori ini. Pertama, kelompok atau organisasi diproduksi dan diproduksi ulang melalui peraturan dan sumber daya. Artinya, setiap tindakan atau perilaku yang terjadi dalam organisasi akan menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu peraturan baru dan juga perilaku baru. Hal ini juga dipengaruhi oleh pengalaman atau peristiwa di masa lalu. Misalnya seperti perusahaan yang menerima banyak komplain dari konsumennya tadi, akhirnya membuka divisi khusus untuk penanganannya, termasuk menerapkan aturan penanganan dan juga orang-orang yang bertugas menanganinya. Kedua, aturan berfungsi baik sebagai medium untuk interaksi dan juga hasil dari interaksi itu sendiri. Artinya, interaksi terbentuk berdasarkan peraturan yang ada, tapi juga interaksi itu bisa menghasilkan peraturan yang baru. Contohnya seperti dalam pembentukan serikat pekerja tadi. Ketiga, struktur kekuatan hadir dalam organisasi dan memandu proses pembuatan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai power tadi, selalu muncul kekuatan-kekuatan baru untuk menghadirkan perubahan dalam sistem sebuah organisasi. Dalam contoh serikat pekerja, muncul kekuatan pengubah peraturan yang tidak lagi selalu bergantung dari pemilik atau pengelola perusahaan, tapi juga dari karyawannya sendiri. Dengan demikian, intinya teori ini menjelaskan tentang pembentukan sistem dalam organisasi yang dibentuk dan dibentuk ulang melalui peraturan dan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Demikianlah penjelasan teori kita kali ini, yaitu structuration theory. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan teori-teori berikutnya. Salam.